Bersama berdua hangat peluk darimu. Hanya Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan gua Andri. Duh ampura keren nginum ya. Halo, apa kabar semuanya para kawan Kumis? Semoga baik-baik aja ya Yap, Nal. dimanapun Dan berada yang sedang mendengarkan di mobil, di kamar, di kereta. di kamar mandi juga. Betul. Jangan mau nih jadi kamar mandi. Ya bisa aja. Soalnya gua nih tipenya ya, kalau misalkan lagi mandi itu selalu dengerin lagu. Nah, kalau gua sih lo nonton film. Nah, karena mandi nonton film kumaha tah? Nah, Oh, maksudnya kan kalau nonton film hareudang ya. Nah, Jadi biar sambil sejuk ngadem. gitu. Nah, gitu ya. Oke, Nggak oke. dulu. Filmnya Rusianya Jepang. Jepang. Iya, karena Jepang Iya. kan, ada panasnya. Hanya ada panasnya Jadi gitu kan. hareudang teh. Hareudang. Gua belum gitu. Ya, begitu. Nah, untuk para kawan kumis juga yang lagi sakit semoga disembuhkan ya Nal. Semoga disembuhkan. Terutama untuk Yang orang lagi galau semoga dibahagiakan. Nah, terutama untuk orang Gatsu semoga disembuhkan ya karena beliau sedang sakit katanya. Yang gatsu yang mana Anjing, ini ya? Mana ya? Lupa lagi. Aduh, ya pokoknya itulah. Yang Semoga ayah disemoga. yang ayah. Anjing geus tuh tadi. Iya, yang A itu yang halus gitu. Iya, yang halus, bener. Jadi gini, Dri. Apa Nal? Kumis Podcast teh bosen sih gananya. Namun misalkan cerita-cerita terus kayaknya perlu healing. Namun rek dibubarkeun. Boleh lah, lihat anjing. Enggak. Jangan dong. Kalian deh kasihan para kawan kumis. Maksudnya biar tidak monoton, otak kita kan perlu refreshing. Wawasan gitu ya. Cuman bener. bagaimana caranya agar tidak keluar dari jalur mistis gitu tah. Orang teh kepikiran yang dicadaskan katanya ada apa? Rumah perkampungan jadi rumah hantunya. Dunia lain gitulah nya. Nah, itu kan penasarannya apakah rumah hantu atau memang pemukiman yang dikosongkan gitu. Nah, apa? Mending lu nanti riset pas orang sare ente riset. Sama ini terutama pembayarannya berapa. Nah, tapi gini Nal, gua pernah riset juga tuh. Dan ternyata itu tuh event 17 Agustusan katanya. Oh, 17 Agustusan. Jadi geus eueuh cenah mah. Jadi udah enggak ada itu tuh. Yang ente datang we aya kendi gitu. Nya, tapi enggak tahu juga sih ya. Gua juga kagak tahu ini gimana. we di 11 Desemberan gitu. Anjing. Karena main hujan. Hujan anjing. Benar itu hujan teh. November isi ya. Hujan di bulan Desember. Tanggalannya. Heueuh. Pokoknya udah berberan nih mana nu hujan mah. Kurang ngejikeuna efek rumah kaca jeung gigi. Kan gigi 11 Januari. Iya kan anjing. Sungguh plot twist. Kebayangna kadinya orang. Nah, gitulah pokoknya. Nah, ngomong-ngomong refreshing wisata atau wahana horor, mana pernah kemana wae, Dri? Wahana horor. Kali aja jadi rekomendasi buat Kumis Podcast gitu. Kayaknya Rumah Pengabdi Setan. Yap. Terus Rumah Hantu. Nah, rumah hantuna di mana gitu? Ini maksudnya gitu. Lamun urang mah sih pengennya ya aya anak di Jakarta. Kalau nggak salah ada di Jakarta. Ada ya. Namanya tuh apa sih? Lupa lagi. Jakarta Ghost House. Jakarta Ghost House kalau nggak salah. Ghost Tour. Apa sih? Enggak ya? Enggak, bukan itu. Pokoknya adalah. Kalau gua pernah yang di ini Gimana? rumah hantu yang di apa? Jokpat. Iya, Jogja Kepatihan. Dulu ada gitu. Ada dulu gua waktu kecil, tapi sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Kayaknya sekarang mah lebih Itu cukup seram, Dri, karena pas pertama masuk sudah langsung ada TV-TV jadul gitu yang aluminium gini. Terus ada nenek-nenek gitu. Enggak. Itu tuh tempatnya di mana? Di sebelah Jogja Kepatihan Enggak, kah? di Apa di mana? dalamnya. Oh, ada ya? Anjir, baru tahu gua. Gua juga lupa lagi soalnya waktu kecil. Ada. Beneran ada. Terus selain itu gue pernah di Trans Studio Mall Bandung. Di TSB. Oke. Itu mah pakai kereta gitulah. Iya, pakai kereta. KRD. Anjing tuh KRD oge atuh ke depina ka Cicalengka. Bener lain. Adalah kereta naonnya itu teh? Kayak roller coaster. Anjing gua teh kabareng banget. Dan naon deui bener. Ya. Tapi Nel,
Kalau yang itu tuh yang di Braga masih ada nggak ya rumah hantu? Gua belum pernah masuk tapi ada. Kayaknya ada ya. Ada itu di Jalan Asia Afrika. Jadinya. Udah mana isi di Bragana goblok jadi kan jalan Asia Afrika. Kan ayo curigaan, oke. Nyalain dirinya nak. Tapi maksudnya Kalau itu bukan rumah hantu, jalan hantu. jalan hantu itu mah. Jalan Oh iya ya, hantu. nanti kita cek ke sana. Tapi orang sieun oh katanya itu mah yang pakai mobil tuh. Itu ya? Lain ada lagi beda lagi. Oh, beda lagi. Gedung. Nah kalau yang pakai mobil namanya adalah naon sih ngaranna teh eta lah. Oh, Turun yang bus teh. ya. Ini apa namanya teh? Ghost on bus. City Ghost itulah. Anjing, cara begitu ini gak salah ngomong. Nah, terus apaan? Kenapa nggak bahas itu sih, Nak? Rumah hantu. Karena gini tadi ngomong-ngomong rumah hantu tuh teman dari teman gua dia tuh pernah menceritakan selewat ke teman gua. Nah teman gua bilang ke gua karena dia tahu gua tuh di podcast horor. Nah itu kita angkat isunya. Gimana? Yaitu tentang di rumah hantu. Kebetulan temannya teman gua ini tuh adalah dulunya pernah menjadi hantuan, Karyawan hantu gitu. karyawan rumah hantu. Oh, karyawan rumah hantu. Entah di mana itu nggak diceritain juga. Pokoknya mah cina dia tuh berapa tahunnya di rumah hantu itu tuh aman-aman aja. Tapi pernah waktu pas malam Jumat dia tuh biasa akan menjadi apa ya, kayak kuntilanak itulah. Didandanin gitu lah ya. Semacam pasti. hantu gitu. Dia tuh pernah mengalami pengalaman mistis di rumah hantu. Oh, cil. Mistis real gitunya. Mistis real. Jadi setelah Gimana tuh? banyak pengunjung yang datang gitu ya aman-aman. Nah ini tuh adalah salah satu pengunjung yang datang ke sana tapi sendiri Sendiri. dan Oke. anehnya tuh pas dia takut-takutin itu tuh wajahnya tuh ya biasa aja lah. Ya kalau teman-temannya gue ini tuh bilangnya positifnya gini. Oh mungkin memang gede kawani itu. Memang tidak penakut. Benar-benar dikagetin itu biasa-biasa aja. Datar gitu lah ya. Kayak yang si Ganu galau meureun gitu teh hilang arah. Anjir, hilang arah. Terus gimana kelanjutannya? Nah setelah dia menakut-nakuti gitu ya akhirnya kan nggak terus kan. Jadi dia tuh melewati beberapa ruangan. Nah anehnya tuh ini tuh ketahuannya pas setelah beres, setelah dia nyerita. Oh. Jadi tadi adalah cenah pengunjung cewek cenah. Memang katanya dia bilang tuh cantik. Eta sahanya euy cenah gitulah. Kalau bahasa Sundanya geulis lah itu. Nah setelah diselidiki ternyata pengunjungnya tuh tidak gimana ya ceritanya. Jadi si pengunjungnya tuh nggak ada itu tuh. Nggak ada. Si orang yang mengunjungi itu tuh, yang tadi mukanya datar, Jadi nggak ada si pengunjung itu tuh masuk tuh gitu. nggak ada. Terus setan nyingsinan naon? Pas setelah dilihat di CCTV juga nggak ada. Anjir. Tanu aneh sih. Tapi waktu di CCTV si temen lo tuh memang nakut-nakutin. Nakut-nakutin seperti biasa. Nah ini yang anehnya tuh pas memang pertama masuk, dia tuh memang lihat si pengunjung ini tuh memang udah datang dari awal. Udah datang dari awal. Datar dari awal. Oh, datar dari awal. Dan memang setelah dicocok logikan, pantesan dia itu nggak biasanya kok rada agak merinding gitu dah. Padahal dia tuh udah biasa kerja di sana kan di rumah hantu. Tapi ini tuh kayak beda gitu. Kesana teh vibes-nya teh lagi bagus gitu. Rumah hantu banget lah menurut dia yang kerja. Jadi kan pengunjung tuh berdatangan. enakeun muridnya nyingsinan. Udah keluar biasa-biasa. Nah itu ada satu masuk. Dia tuh menceritakan ke si teman karyawannya juga. Wah itu pokoknya anu gelis tadi. Hah? Aneh. Yang mana orang yang sebelumnya kan cowok-cowok doang. Oh. Adapun yang cewek-cewek tapi itu pas pertama. Nah ini bedanya dia ngomongnya ada cewek terakhir. Nggak ada. Disangkana nyangkanya tuh dibecandain. Nah pas dilihat lah di CCTV benar-benar nggak ada. Anjir itu respon temen lu gimana ya? Nah bilangnya sih itu halu.
bilangnya sih itu lalu. Mungkin lu katanya nggak fokus atau gimana, jadi kayak berhalusinasi Kecapean ada badannya. pengunjung gitu, kecapean. Tapi nggak tahu tadi versi yang mengalaminya itu memang kalau halu nggak mungkin selama itu Iya katanya. sih. Jadi dia tuh lihat ditakut-takutin, udahlah. Akhirnya dia tuh masuk ke salah satu ruangan yang lain. Itu tuh benar-benar biasa, lempeng aja. Anjir, kok bisa gitu ya? Anehnya. Tapi ngomong-ngomong tentang hal yang kayak gitu ya, gua juga pernah nih dapat cerita dari saudara gua yang dia itu apa ya, pengunjung lah bisa disebut, pengunjung dari rumah hantu tersebut. Oh, ini bedanya yang Jadi pengunjungnya. Nah, sebenarnya sih, jadi ya lu tau lah, rumah hantu yang di pasar malam kayak gitulah ya, yang karyawannya tuh sedikit, jadi kebanyakan hantu-hantuannya tuh pakai boneka kayak gitulah. oh iya. Ah, Jadi Nah. nggak semua orang pakai orang gitu. nah gitu. Nah, ada di apa ya, beberapa ruangan itu tuh pakainya boneka. Yang waktu saudara gua tuh memasuki ruangan itu, anehnya di sini tuh yang ngelihat cuma 2 orang. Jadi posisinya saudara gua tuh ada berlima kalau nggak salah. Oke. Nah, waktu mereka masuk ke ruangan itu, yang 2 orang ini lihat tuh ada hantu apa ya, kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak. Jadi Tapi yang boneka bukan. lihatnya. Nah, jadi gini, ada ruangan itu tuh bentuknya kotak. Yap. Di tengah-tengahnya ada Pulau kursi Jawa. gitu. Nah, ini tuh. Itu mah kursi ya? tuh. OPJ. Nah, pokoknya di tengah-tengahnya tuh ada kursi, ada boneka. Boneka creepy gitu, kayak Chucky gitu lah. Boneka Pikachu-nya loh ya. Nah, tapi jadi posisinya tuh yang bertiga duluan, baru yang kedua berduaan eta lahnya. Jadi Saudara gua. pisah tim. Nah, waktu mereka mengumpul berlima di dalam, yang 2 ini nih ngenotis. Awalnya sih saudara gua, cuman nggak bilang juga ke si yang satunya lagi. Dipendam deh. Jadi saudara gua tuh lihat di pinggir kursi kayak ada bayangan gitu, posisinya kayak kuntilanak. Oh, nah itu properti apa tidak? Nah, awalnya saudara gua mikirnya properti, mikirnya kayak gitu. Nah, cuman yang bertiga ini tuh foto-foto lah di situ tuh, Oke. foto-foto. Nah, udah beres. Si saudara gua waktu keluar dari ruangan itu, gak tahu, mungkin penasaran lah ya. Dia tuh nengok lagi ke belakang, nggak ada. Oh, ternyata nggak ada. Nggak ada si bayangan itu tuh. Oke. Nah, keluarlah ya. Udah, pokoknya keluar. Nah, di luar tuh mereka ngecek foto-foto yang tadi itu. Alangkah kagetnya nih ya. Jadi di dalam foto itu tuh bertiga kan, cuman ada yang nongol, Oke. yaitu ya kuntilanak. Cuman mukanya nggak jelas lah mukanya mah Di fotonya teh. tuh. Oh, Karena kalau foto kamera dulu ya. kalau properti Iya. kan pasti ya jelas-jelas aja ya orang boneka gitu ya. Nah. Ya pokoknya itu menjadi keanehan. Nah, sampai si karyawan rumah hantunya juga ngenotis, emang ada apa sih gitu kan, diliatin. Langsung bilang si karyawannya tuh bahwa di situ tuh memang boneka itu aja, nggak ada yang lain. jadi propertinya tuh ada validasi dari karyawan rumah hantunya. Nah, itu men ya, memang yang menariknya ya, apalagi
salah satu rumah hantu eventan gitu ya, kayak pasar malam kayak gitu. Itu kan karena jarang ya, sesekali ini. Nah itu tuh banyak kadang yang gue juga pernah dengar nih cerita-ceritanya. Ada yang misalkan pocongnya tuh 2 misalkan. Nah, Jadi nambah. nambahnya. Padahal nggak ada. Pas setelah divalidasi itu enggak, memang benar 2 kok. Nah sedangkan yang dilihat tuh misalkan 3. 3. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu. banyak terjadi tuh. Nah, dan ini nih, nah, konon katanya nih. Jadi di tempat pasar malam itu tuh memang angker si lapangnya tuh katanya tuh. Nah, beberapa bulan kemudian gua kan ke Garut lagi. Ngelewat si pasar itu yang suka dipakai pasar malam. Ternyata ada gedung, dibangun gedung. Tapi nggak beres gedungnya tuh, Nal. Oh jadi terbengkalai. Nah, ternyata yang gua cari research, tanya-tanya gitu kan, karena gua penasaran kok itu gedung nggak dipakai-pakai gitu kan. Ternyata ada karyawan yang ya kuli gitu, yang nguli di situ, ada yang jatuh, terus meninggal Pada saat membangun. Ngeri. Nah, katanya jadi posisinya tuh yang meninggal tuh kaget. Jadi ada 3 orang nih lagi ngebangun. Nah, waktu beres jam 5-an lah, hampir maghrib gitu kan. Si 3 orang ini tuh ke atas dulu, pokoknya nggak tahu ngapain lah. 3 orang ini tuh yang 2 orang ini kaget karena ngelihat ada yang teriak. Nah, ketika dicek ternyata ada si satu ini yang ngaceleng lah gitunya keluar, jatuh keluar. Dan ketika si 2 orang itu lihat ada sosok yang terbang. Oh jadi pada saat jatuh tuh ada sosok juga. Berlawanan arah. Jadi Nah, ada 2 kejadian gitu ya. Jadi dapat disimpulkan mungkin yang jatuh meninggal itu tuh mungkin dia melihat sosok, katanya gitu. Kaget. Dan memang kata orang-orang sekitar, memang itu tuh sebenarnya nggak ada perizinan sama sekali untuk ke hal goib-goibnya gitu, tapi untuk ke warganya mah ada perizinan gitu. Iya. Cuman untuk ke hal goibnya karena mungkin daerah situ masih kental ya. Untuk masalah apa sih? Hal gaib. Hal gaibnya gitu. Jadi hal itu tuh memang diperuntukkan gitu. Disorot lah gitu. Ya, memang karena harus gitu. memang apalagi di Indonesia ya. Masih memang banyak itu untuk hal-hal yang memang masih kental ya. Nah, untuk hal-hal mungkin udah menjadi tradisi sebenarnya. Dan apa ya? Nih ngomong-ngomong yang pasar malam tadi, gua juga jadi keinget dulu kan kalau di kampung nih. Itu tuh harus jalan ya mungkin 1 kilo. Gua tuh harus ke pasar malam tuh. Itu tuh ngelewatin jembatan yang bisa dibilang anggar di kampung gua. Tapi menariknya apa? Gua tuh keinget vibes-nya sama keluarga kan gitu, maksudnya bareng-bareng sama saudara-saudara di sana. Dan itu tuh memang kebayang men. Jadi kan kalau di kampung lapang itu kan nggak ada cahaya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan udah malam udah. Nah kadang di lapang itu tuh ada pasar malam, acara tahunan lah mungkin. Nah gue tuh suka kesana. Memang di sana juga kayak ada rumah hantunya, terus wahana-wahana yang lain. Sampai pernah kejadian di apa? Itu yang biang lala. Oh, kenapa kejadian gimana? Gue pernah terjebak gitu. Jadi lu sendiri nih? memang mesinnya mati. Oh iya sih, emang kadang suka ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Nah itu tuh dituruninnya pelan-pelan. Nah ini yang anehnya tuh yang dilihat sama saudara gua yang memang agak bisalahnya. Ya itu katanya pas waktu itu mesin mati tuh lihat ada sosok yang terbang. Wow. Gitu. Itu kalau disangkut pautkan ke hal gaib. Tapi gua mikirnya malah ya namanya juga di tempat luas gitu ya, mungkin untuk orang-orang yang bisa melihat ya ada aja. Cuman itu kebetulan memang mesinnya mati aja. Nah cuman itu yang keinget vibesnya teh
wah di kampung kan beda sama pasar malam di kota, ramai gitu. Ramai ya. Ini mah pada jalan kaki tuh bareng sama Iya, warga kampung, pasti. sama saudara. Iya pasti dapat lah vibe-nya ya. Sampai pulang tuh jam 11, jam 12. Wah, Nah. enakin lah. Tapi nih Nal, ngomong-ngomong itu ya, menurut lu nih, si pasar malam, si rumah hantu di pasar malam itu tuh, menurut lu memang dari apa ya, si hantu dari apa ya sih, bawaan dari luar, atau mungkin memang di tempat itu ada sosok gitu, memang gimana ya? Kalau Jadi menurut gua itu memang sosok yang ada di sana. Nah, kebetulan ini vibes-nya dibuat jadi menjadi rumah hantu. iya. Nah, sehingga mungkin sosok-sosok yang lain tuh jadi entrepte apa ya, diam di sana gitu. Jadi kepancing mungkin Kepancing, ya. gitu. Kan karena gini, kalau kan ada yang ngomong juga kalau misalkan kita menceritakan tentang hantu itu tuh ternyata ada di dekat kalian. Kayak gitulah. Nah, apalagi ini dibangun suasananya, mungkin seperti itu. Oh, jadi mungkin aja Soalnya ya. capek oke lamun misalkan nuturkeun ti karyawan pasar malam. Ya. Datang misalkan tur ke mana, ke Sukabumi. Ya si Jurigen nuturkeun Nuturkeun. asli nanti. Bener Kan oge capek sih. oge. Capek oge. Iya sih, bener. Ya, Nah, mungkin gitulah. jadi mungkin wajar-wajar aja ya kalau misalkan di tempat atau ya di rumah hantu tersebut Ada sosok ada sosok yang asli gitu. ya, nggak apa-apa, anggap aja properti lah. Properti. Properti tambahan Ci. agar suasananya Suasana semakin mistis gitu. Mistis sih. Nggak apa-apa itu mah, anggap aja properti. Dan ini nih, Properti. Apa? ngomong-ngomong rumah hantu, gua punya rekomendasi untuk para pemirsa kawan kumis juga di rumah. Anjir. Bisa anak cerita. Iya dong, ini gua udah searching. Ini juga rekomendasi buat kita juga. Seharusnya kembali kepada tadi refreshing wahana horor ya. Anjay. Sambut Halloween, ayo datang ke 5 rumah hantu terseram di Indonesia bulan Oktober 2022. Ini udah 2024 nah. Apa-apa. Ini juga mungkin masih ada ya. Iya. Semoga. 1. Nih, ada Dunia Mencekam Senayan Park. Wow. Kalau Senayan mah berarti di Cigonewah. Nyaji Jakarta di Senayan lah. Akhir-akhir ini wahana rumah hantu di dunia mencekam seringkali dibicarakan di media sosial antara konsepnya yang unik dan juga sangat menyeramkan. Pasti berbeda dari rumah hantu lainnya. Apa nih? Untuk sampai rumah hantu ini kamu harus mengarungi danau dengan perahu hingga sampai ke suatu hutan terlarang. Wah, Anjir. benar ini. Udah antik gimana? Menarik ini mah. Menarik banget. Nantinya kamu akan menyusuri hutan dan jalan setapak bersama sebuah kelompok sambil memegang lentera dan juga jimat. Wah, benar-benar dibangun suasananya. Banget ya. Kamu akan bertemu dengan sosok Yukari yang menyeramkan. Harga tiket ini untuk 2022 ya. 70.000 per orang. Wah, murah juga nih. Murah sih. Nah, sekarang apakah masih ada atau tidak nanti kita riset. Tapi semurah-murah lagi kan di Tanah Abang Nel di Jakarta Pusat. Sudah otomatis ya, nah lo ngedit kan itu sama bensin. Iya, nggak apa-apa. Untuk konten Kumis Podcast. Nah, tapi untuk menghandle hal yang itu, nah, Yap. bagi kalian para kawan kumis boleh untuk mendonasikan ya, nah ya. Iya, tuh. Biar kita bisa cepat-cepat represi. Nah, di mana itu deh? Di semoga. link Saweria. Iya dong, terdapat di deskripsi audio ini atau Episode ini. mungkin di sosmed kita ya, nah. Betul. Kalian tinggal cek aja. Bebas sok 5 juta kayak ditampung. Lanjut nah. Yang kedua, Ri, baca Ri. Rumah Hantu Lampung, Bangsal 13, Rumah Sakit Kartika. Bentar. Bangsal 13 gua kalau nggak salah pernah denger filmnya sih. Oh iya, dengar filmnya, bukan nonton. Dengar. Can sih nonton mah. Kita nonton nanti. Siap. Sedang cari wahana rumah hantu di Lampung. Oh, Lampung nih. Kamu bisa berkunjung ke Bangsal 13, Rumah Sakit Kartika yang berada di Mall Central Plaza Bandar Lampung. Oh, ini di mall. Rumah hantu seram bulan Oktober 1 ini cocok dikunjungi untuk merayakan Halloween. Wahana rumah hantu ini mengadopsi suasana rumah sakit menyeramkan bernama Rumah Sakit Kartika yang sudah lama
tutup dan terkenal angker now. Kayak kalau di Bandung tuh BMC. Jadi memang peninggalan tapi dijadikan ya, jadikan rumahan Tapi kalau sekarang wisata. Udah enggak sekarang. Udah beroperasi lagi. Nah, wahana rumah hantu ini merupakan program kolaborasi diselenggarakan oleh JKT48, Bukan. JKT Go dan juga Rumah Hantu Indonesia. Kamu bisa berkunjung ke Bangsa 13 Rumah Sakit Kartika mulai dari tanggal 29 September sampai tanggal 30 Oktober. Oh, kalau ini eventan dulunya kayaknya. 2022. Kayak yang di mana mall di Citilink apa di mana ya? Gua lupa. Yang itu ya Yang di mobil. BEC sih. BEC ya? BEC yang di mobil BEC. yang di bawah Nah, kalau itu kan eventan ya. Di basement dipakai untuk apa properti rumah hantu. Mungkin ini juga seperti gitu. Iya. Tapi nanti kita cari lagi aja pas Halloween. Kayaknya ada pasti ya. banyak event-event rumah hantu. Yang ketiga nih ada rumah hantu Uwentira Palu Grand Mall. Wow. Ini tuh di mana ya? Kita cari coba. Di mana cok? Di pulau juga ada rumah hantu terseram. Oh, di pulau mana ya? Yang ada di Palu Di Grand Palu. Mall. Oh, di Palu. Palu itu di mananya? Berarti Di mana? Sulawesi Tengah, Iya ya. Palu. Ini ada maca. Kaciri pinter aja. Ini tuh terletak di Kabupaten Mutong. Ketika berkunjung ke rumah hantu ini, kamu akan berjalan kaki menyusuri lorong yang gelap dan penuh kejutan yang menegangkan. Pokoknya seru banget. Harga tiket masuk ini dulu nih 35.000. Nah, ini nggak tahu nih. Ini adalah eventan apa enggak? Iya. Apakah memang permanen gitu? Permanen. Maksudnya stay ya? Nanti kalian boleh dicek-cek aja lah. Ini mah Nih. kita ngebahas rumah hantu. Iya. Pernah ada di Indonesia, Di Indonesia. ataupun masih ada gitu. Nah, betul. Semoga yang masih ada kita bisa kunjungi ya. Bisa kunjungi. Nih nomor 4, World War Zombie Central Park. Wow, Inggris ya mah euy. Dan Inggrisna zombie ya mah. Selain dunia mencekam, ada lagi nih wahana rumah hantu di Jakarta untuk dikunjungi bulan Oktober. Coba deh datang ke Mall Central Park di Jakarta Ini mah Barat kayaknya masih ada nih. dan coba uji nyali di wahana World War Zombies. Naon gitu emang Nih, kalau kamu pecinta film horor zombie seperti Train to Apocalypse. Busan yang para pemainnya mencoba bertahan hidup dari serangan zombie, kali ini kamu bisa merasakannya di dunia nyata. Ini mah yang di Instagram kali ya. Sih bener. Kan itu ada yang di stasiun kayak dikejar-kejar zombie. Nah, ini kayaknya ini deh. Gue pengen sih kesana ya. pengen nimpukin zombie. Boleh nggak sih bawa pistol gitu? Nah, tembaknya Bagaimana kamu bisa bertahan dari serangan zombie dalam wahana rumah hantu satu ini? Buktikan keberanianmu sekarang. Oh, Wow. oke. Oke, siap. Oke, siap. Nanti kita ke sana. Gaskeun. 5. Gaskeun. Rumah hantu Malioboro, Yogyakarta. Di Malioboro, Yogyakarta juga terdapat wahana rumah hantu terseram di Indonesia untuk kamu kunjungi di bulan Oktober. Rumah hantu Malioboro ini berada di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Wahana rumah hantu ini semakin terlihat menyeramkan karena diselenggarakan di sebuah bangunan ruko tua yang menambah kesan seram dan angker. Menambah kesan seram dan juga angker. Itu ya. Siap. Buat kamu yang sedang berlibur atau bahkan merantau di Yogyakarta, kamu bisa nih mencoba berkunjung ke rumah hantu Malioboro bareng teman-teman dan uji keberanianmu. Satu kali masuk pengunjung dibatasi hingga 6 orang. Oke. Jadi kamu bisa ajak gengmu untuk coba keberanianmu. Gak perlu 6. Duaan aja. Duaan. Nanti gua lihat di monitor, lu masuk dan gua nanti ngecek di monitor apakah lu kuat. duaan Yang penting kan numbakeun. Yang penting kan ke Jogjanya berdua. Sih memang. Yap, dan itulah Dre 4 rumah hantu rekomendasi yang memang ini di medianya itu Oktober 2022. Tapi nggak apa-apa, untuk yang masih ada kita mungkin bisa kunjungi, untuk kalian juga sama. Nah, mungkin para kawan komis juga mungkin tahu lah. Yap. Masih beroperasi nggak nih? Coba tulis di whiteboard.
Tulis di kolom komentar. Iya, di kolom komentar dong. Di kolom Betul. komentar siapa? Di Kumis Podcast, Kumis jangan di Podcast. YouTube yang lain. Iya dong. Di Kumis Podcast kalian ketik, Bang, sebenarnya itu tuh udah operasi atau tidak? Nah, kalian kasih tahu kami gitu Betul. ya. Jadi untuk Halloween nanti kita coba lagi riset sambil nunggu dari para kawan kumis. Iya. Gimana itu pendapatnya juga Betul. rekomendasinya. Siap. Jadi Ada itu lagi. rekomendasikan tuh kurang apa netizen? Jatuhnya jadi gitu. Saling merekomendasikan aja. Ya simbiosis mutualisme teh. Saling sharing teh. Begitu. betul. Dan sekali lagi agar kami bisa mencapai kerepresingan wahana horor itu, Ya, kalian bisa berdonasi betul. di link Saweria, Iya. kopi tautannya atau klik aja. Kami akan cantumkan di deskripsi episode ini. Iya, Gitu ya. biar tidak ribet untuk mencarinya ya. Iya, tapi Ada untuk pengalaman-pengalaman mistis juga untuk Nah. para kawan kumis di rumah, kalian bisa kirimkan Iya, lewat Gmail. Gmail kita di Kumis Podcast Apa coba? @gmail.com. kumispodcast@gmail.com. Kalian kirimkan ceritanya di sana. Nanti kita akan review di audio review mistis. Anjay, edan gitu. Gitu, Dri. Mungkin Betul. segitu aja lah ya. Di episode kali ini ya, nah. Episode kali ini kita cukupkan saja. Cukupkan saja. Mungkin segitu aja dari gua, Andri Kumis Podcast undur diri. Gua juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya. Kumis